Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Baik, kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang HTTP router. Nah, next di kali ini kita akan coba mempelajari panic handler. Apa itu panic handler? Itu logik ketika si sistem kita terjadi panic. Maka si handler ini bisa memastikan ketika terjadi panic itu akan secara otomatis tuh menjadi error atau webnya akan berhenti atau akan dikeluarkan respon apa gitu, respon datanya. Nah, mungkin dari materi sebelumnya kan kita pernah menangani handling panic. Mungkin teman-teman bisa lihat lagi di beberapa video yang udah saya posting. Bagaimana cara menangani panic dengan menggunakan atribut panic handler. Nah, kita sekarang akan coba menerapkan itu di HTTP router terkait panic handlernya. Oke, kita coba langsung aja ke sini. Oh ya, ini sebelumnya kita post dulu. Oh, kita git ignore juga nih file yang berhubungan sama resource. Atau post aja deh. Resource-nya ditambahkan. Ini data yang sebelumnya. Kita commit dulu. Add tutorial serve files. Oke. Terus kita akan lanjut ke git checkout chapter -b chapter 5. Ya, di chapter 5 kita akan mencoba membuat handler panic. Oh ya, sebelumnya agar si handler ini tidak bercampur di main, kita coba bikin aja handler.go ya. Biar lebih mudah. Handler.go, kita pindahkan semuanya si handler.go ini ke dalam handler page main. Nah, ke handler, terus unit testnya juga kita akan pindahkan. Misalkan kita coba deh buat unit test. Nah, tapi kita pindahkan semua ini ke dalam handler yang udah kita buat. Ini kita di close sehingga nanti hanya di sini saja nih. Mana yang tadi ya? Oke, sorry. Nah, yang dulu di handler ini kita pindahkan. Nah, semuanya. Oke. Kita jalankan lagi buat memastikan semua unit test kita aman. Terus kita cek, oke aman. Tinggal main-nya yang belum kita unit test. Gak apa-apa. Kita lanjut di tadi itu mana? Panic ya. Nah, panic ini berarti kita akan buat handler sendiri untuk ngecek atau memastikan kalau si service kita kalau ada panic handler, kita define si halaman baru gitu, atau si path baru, atau si router ini akan mengecek kalau ada terjadi panic, apa selanjutnya yang akan kita keluarkan, apa yang akan kita respon gitu di service kita. Nah, kalau panic handler ini di router itu udah ada panic handler. Nah, jadi tinggal kita pakai panic handler ini dengan function, bikin function. Nah, kayak gini. Misalkan fmt fprint jadi panicnya apa gitu. Nah, ini contohnya, contoh. Jadi implementasi panic ini kita buat si handlernya gitu. Nah, kalau ini kan langsung nih di sini
Berarti kita akan coba pindahin aja nih function ini ke dalam handler. Kita akan buat handler sendiri. Misalkan panic handler. Nah, di sini kita ganti mana ya? Kita ganti, kalau yang ini tetap, karena nanti yang akan masuk ke panic handler tuh bakalan ke sini. Cuman kita mau testing nih. Testing buat satu panic. Nah, misalkan saat hit endpoint panic, dia akan trigger panic. Oops, panic. Nah, terus kita tambahkan di main. Misalkan router get deh. Panic ini ke panic handler. Panic handler. Oh, belum. Oh, sorry. Ininya salah. Harusnya TP router params. Nah, kan di sini panic. Nah, panic. Terus terjadi panic. Maka nanti akan keluarkan panic apa ya? Informasi. Jadi kita coba rebuild. Terus kita akses si panicnya karena kita udah dibikin endpoint panic. Nah, langsung keluar panic, oops panic. Kenapa oops panic? Karena di sini kita define di print. Jadi kalau terjadi panic, service kita akan langsung dihandle oleh router yang ini. Jadi kalau misalkan tanpa ini, nih kita coba cek ya. Kalau tanpa ini, si service kita ini akan langsung mati. Nih. Terus kita hit ya. Kita hit panic. Nah, empty reply server. Kita cek di sini. Nah, dia langsung service kita mati sebenarnya ini. Karena panic. Gimana cara menandakan ini nggak jalan lagi? Kita hit lagi endpoint yang lain. Misalkan nih yang data. Tuh. Nah, data tuh masih ada. Tapi dia terjadi panic nih. Service kita mati. Cuman si portnya ini masih jalan nih. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mendefine panic handler kayak gini, berarti si function ini adalah function untuk menghandle panic yang terjadi pada service kita. Jadi pada saat terjadi panic, service kita kan biasanya berhenti nih kalau nggak ada handler ini. Tapi setelah handler ini ada, berarti nanti akan dikeluarkan informasi ini saja nih. Nah, keuntungannya, jadi tetap service-nya itu bisa jalan. Dan nanti misalkan pengennya ketika ada terjadi panic itu akan di-post gitu. To Lark, to Slack, WA, Telegram, apapun gitu. Sehingga bisa lebih aware gitu kita. Oh, ternyata di service kita ada yang bermasalah. Kayak gitu. Oke, semoga teman-teman bisa paham dan bisa mengerti informasi yang saya jelaskan. Dan jangan lupa nanti ada video-video selanjutnya juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.